Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septian Gandhi dari kelas Informatika A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya buat, yaitu laundry payment. Mari kita langsung ke proyeknya. Di sini saya membuat database terlebih dahulu yang bernama laundry, yang terdiri dari dua tabel, yaitu transaksi dan user. Di tabel transaksi terdiri dari ID sebagai primary key-nya, lalu ada nomor transaksi, nama pemesan, nama telepon, alamat, jenis barang, jumlah barang, jenis cuci, harga kilo, berat, tunai, total harga, kembali, status, dan tanggal. Lalu di tabel user terdiri dari ID user, username, password, dan full name. Untuk primary key-nya yaitu adalah ID user. Langsung saja ke code-nya. Di sini ada package laundry payment yang terdiri dari form laundry, form login, kelas koneksi, dan register. Lalu yang muncul di sini adalah kelas koneksi. Di sini ada sebuah string URL yang fungsinya untuk menghubungkan ke MySQL yang bernama localhost dan portnya yaitu 3307 dan nama database-nya yaitu laundry. Dan username-nya root dan passwordnya itu kosong karena di MySQL saya tidak dimasukkan password. Lalu jika apabila si koneksi berhasil, maka dia akan memunculkan sebuah message yaitu koneksi berhasil. Dan apabila gagal, maka dia akan mengeluarkan gagal membuat koneksi. Lalu selanjutnya yaitu form login. Di sini ada sebuah fungsi untuk mengecek dari inskripsi password atau hash password. Lalu di sini ada fungsi login atau dari tombol login. Di sini ada sebuah variabel user dan pass yang diambil dari field username dan field password. Lalu di sini ada sebuah connection connect yang fungsinya untuk menghubungkan ke dalam kelas koneksi. Lalu di sini ada string query select where username and password. Username ini yang akan diambil dari user untuk mengecek nama usernya, lalu untuk password diambil dari field password atau dari variabel ini. Fungsinya untuk mengecek apakah username dan password sudah terdaftar di database atau belum. Dan apabila sudah, maka dia akan menampilkan sebuah message yaitu login berhasil. Apabila berhasil, maka dia akan dipindahkan formnya menjadi form laundry dan menutup form login. Dan apabila gagal, dia akan memunculkan message login gagal, cek kembali username dan password. Lalu dia akan membersihkan si kolom-kolomnya, kolom username dan kolom password. Lalu di sini ada fungsi cancel atau tombol cancel yang berfungsi untuk menutup form dengan menggunakan perintah this.dispose. Lalu ada fungsi untuk pindah tampilan. Lalu selanjutnya ke register. Nah, di register juga sama, ada fungsi ada sebuah variabel untuk mengkoneksikan si halaman ini
ke dalam kelas koneksi. Nah, di sini sama juga ada sebuah fungsi untuk membuat hash password. Lalu di sini ada fungsi daftar atau tombol daftar. Di sini ada variabel username, password, full name. Username diambil dari kolom user, password diambil dari kolom pass 1, full name diambil dari kolom full name. Lalu di sini ada sebuah perintah untuk memasukkan atau menyimpan ke dalam database. Insert into, user ini adalah nama tabel yang sudah kita bahas tadi. Dan ini username, password, full name yaitu sebuah kolom-kolom yang terdiri dari user. Dan value-nya yaitu masukan yang perintah yang sudah kita masukkan di dalam kolom register yang terdiri dari username, password, dan full name. Nah, di sini ada generate hash password yang berfungsi untuk membuat si password menjadi password hash atau dienkripsi. Lalu, jika apabila berhasil, dia akan memunculkan message registrasi berhasil. Lalu apabila registrasi berhasil, maka dia akan dipindahkan ke form login dan menutup form registrasi. Dan apabila gagal, maka dia akan mengeluarkan message registrasi gagal. Lalu selanjutnya yaitu ke form laundry-nya. Nah, di sini form laundry ada sebuah kelas yang terdiri dari variabel-variabel. Lalu di sini ada public laundry sama terdiri dari variabel-variabel nomor transaksi yang diambil dari kolom nomor transaksi, variabel nama diambil dari kolom nama, telepon diambil dari file telepon, alamat diambil dari file alamat, jenis barang diambil dari kolom jenis barang, jumlah diambil dari kolom jumlah barang, jenis cuci diambil dari kolom jenis cuci, harga diambil dari kolom harga, berat diambil dari kolom berat, total diambil dari total harga, tunai diambil dari kolom tunai, dan kembali diambil dari kolom uang kembali. Lalu di sini ada sebuah fungsi atau metode yang berfungsi untuk menampilkan data ke dalam tabel. Di sini ada sebuah perintah select bintang from transaksi, yang artinya menampilkan data dari tabel transaksi. Di sini ada state connect yang berfungsi untuk mengeksekusi dari perintah tadi. Lalu ada fungsi nomor transaksi. Di sini ada select bintang from transaksi, order by nomor transaksi dash. Yang artinya dia akan mengecek nomor transaksi sebelumnya, lalu akan melanjutkan ke nomor transaksi selanjutnya. Nomor transaksi dengan format TL 0 diambil dari sini, lalu AN panggil dari ini. Apabila salah, maka dia akan memunculkan TL0001. Lalu di sini ada fungsi dari lebar kolom. Lalu ini adalah public form laundry untuk memanggil semua fungsi tadi. Ada display, nomor transaksi, dan lebar kolom. Di sini ada fungsi exit untuk keluar dari aplikasinya atau menutup halamannya.
Lalu di sini ada fungsi display table mouse click yang berfungsi apabila ketika kita mengklik kolom dari tabel tersebut, maka dia akan muncul ke dalam pil-pil yang sesuai dengan data tersebut. Lalu di sini ada fungsi transaksi atau menyimpan dari transaksi yang sudah kita inputkan. Ini ada laundry dry sama dengan new laundry yang dipanggil dari ini, dari public laundry. Lalu ada perintah insert into transaksi yang artinya simpan ke dalam tabel transaksi. Dengan value-nya ini. Lalu sudah itu akan dieksekusi. Lalu dia ketika diklik transaksi, dia akan memunculkan sebuah message bahwa transaksi Anda berhasil, lalu memunculkan nomor transaksi, nama, jenis cuci, jumlah, harga total, tunai dan kembali. Setelah dimunculkan, maka dia akan menghilangkan teks yang ada di kolom tersebut. Lalu di sini ada fungsi batal yang berfungsi untuk membersihkan kolom dari inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Di sini ada fungsi berat release yang berfungsi untuk menghitung total harga berdasarkan harga dan berat yang dipilihnya. Lalu sini ada fungsi jenis cuci yang dimana cuci kilat memiliki harga 7.000, cuci kering 4.000, cuci basah 3.000, dan cuci setrika 5.000. Lalu di sini ada fungsi delete. Nah, di sini ada sebuah message dialog yang akan mempertanyakan, are you sure delete transaksi? Ataukah kamu akan mendelete transaksi? Apabila iya, maka dia akan mendelete. Nah, ini perintahnya yaitu delete from transaksi where nomor transaksi. Ini artinya menghapus data dari tabel transaksi berdasarkan nomor transaksi. Lalu di sini ada fungsi update. Di sini ada sebuah perintah update transaksi set nomor transaksi yang artinya update di tabel transaksi berdasarkan nomor transaksinya. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung uang kembali yang berdasarkan bayar dan total harga yang diambil dari kolom tunai dan kolom total harga. Lalu di sini ada variabel kembalian yang sama dengan variabel bayar dikurangi variabel total harga. Lalu nanti akan ditampilkan di kolom uang kembali. Nah, lalu di sini ada fungsi button finish yang berguna untuk apabila barang cucian apakah sudah diambil atau belum. Apabila sudah diambil, maka statusnya dia akan finish, dan apabila belum diambil, maka dia akan secara default statusnya yaitu masih dalam proses. Nah, lalu di sini ada sebuah message, apakah barang tersebut sudah diambil? Apabila sudah, dia akan menampilkan sebuah message barang sudah diambil. Lalu di sini ada perintah untuk mengupdate nama statusnya yang tadinya default dengan finish.
apabila si cucian sudah diambil yang berdasarkan nomor transaksinya. Lalu coba kita run. Pertama-tama sign dengan yang sudah ada, yaitu kita coba Bima. Bima 123. Login berhasil. Kita coba dulu apabila passwordnya salah atau kita username-nya disalahkan. Bima, passwordnya Bima saja. Coba apakah bisa login. Nah, dia tidak bisa login karena passwordnya salah. Kita coba fungsi tabel cancel. Nah, fungsi cancel fungsinya dia untuk menutup. Kita coba lagi. Apabila belum punya akun, klik tombol di sini. Kita coba dengan nama Bubu, username-nya Bubu, dan passwordnya yaitu Bubu123. Klik daftar. Nah, registrasi berhasil. Kita cek di database apakah sudah masuk. Nah, Bubu dengan ID 8, passwordnya sudah di-hash berhasil dengan full name Bubu. Lalu kita coba untuk login. Bubu 123. Berhasil. Lalu di sini ada halaman utama dari aplikasi ini, yaitu laundry payment. Nah, di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari hasil transaksi yang sudah dilakukan. Terdiri dari ID, nomor transaksi, nama pemesan, nomor telepon, alamat, jenis barang, jumlah, jenis cuci, harganya, berat, tunai, total harga, kembalian, status, dan tanggal. Nah, untuk tanggal ini di-set langsung di database-nya menggunakan di sini di tanggal timestamp untuk jenisnya. Lalu di sini ada kolom atas nama, kolom nomor telepon, kolom alamat, kolom jenis barang. Di sini menggunakan combo box yang terdiri dari pakaian, selimut, karpet. Lalu di sini ada kolom jumlah barang, jenis cuci yang terdiri dari cuci kilat, cuci kering, basah, setrika, kolom harga per kilo, kolom berat. Di sini ada kolom tahu harga, kolom tunai, dan kembalian. Lalu di sini ada tombol update, delete, finish, transaksi, batal, exit. Nah, untuk tombol finish ini difungsikan ketika si barang cucian ini akan diambil atau sudah diambil. Lalu kita langsung coba saja. Misalkan atas namanya Jajang, nomor telepon 0810, alamatnya pada larang Alkamion RW 2. Jenis barangnya misalkan karpet, jumlah barangnya 2, jenis cucinya sikilat dengan berat misal 10 kilo. Nah, di sini
dia akan langsung otomatis muncul di sini. Dan di kolom ini tidak bisa diedit. Lalu harga, misal tunai ini si pelanggan memberikan uang cash berapa. Misalkan si pelanggan memberikan uang cash 100.000. Nah, maka dia otomatis akan menghitung uang kembaliannya. Uang kembaliannya yaitu 30.000. Lalu kita klik transaksi. Nah, di sini akan muncul message transaksi Anda berhasil. Lalu ini dianggap sebagai nota. Klik OK. Nah, kita cek di sini apakah masuk. Nah, di sini masuk dengan nomor transaksinya TL0026 atas nama Jajang. Nah, di sini statusnya masih proses karena belum diambil. Lalu di sini tanggalnya sesuai tanggal diinputkan datanya. Lalu kita coba edit, misalkan edit dari nomor HP. Lima barangnya misalkan jadi update. Nah, di sini langsung berubah 0898766432. Lalu jumlahnya 4. Lalu kita coba bersihkan kolom-kolom ini atau hilangkan teks-teks ini. Kita tinggal coba klik batal untuk menghilangkannya. Nah, dia akan memunculkan sebuah message, yakin ingin membatalkan transaksi, klik yes. Maka dia akan mengeluarkan lagi transaksi dibatalkan. Nah, lalu dia akan membersihkannya. Lalu kita coba lihat dulu di si Jajang ini apa masuk ke database. Nah, masuk. Lalu kita coba delete. Nah, ketika kita mengklik salah satu data di sini, maka dia akan muncul di kolom-kolom ini. Lalu kita klik delete. Nah, dia akan memunculkan message are you sure delete transaction. Lalu kita hapus. Ya, kita klik yes. Nah, maka dia akan muncul lagi transaction is delete. Lalu selanjutnya kita coba untuk tombol finish. Kita cari di sini yang statusnya masih proses. Di sini atas nama Dewa proses. Kita klik proses. Klik finish apabila pesanan sudah diambil. Finish. Maka dia akan muncul message apakah barang sudah diambil. Klik yes. Apabila sudah, maka dia akan muncul barang sudah diambil. Maka dia akan berubah statusnya menjadi finish. Lalu untuk tanggalnya dia akan berubah otomatis sesuai dia diupdate jam dan tanggalnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.